Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kisentani yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kami tim Kisentani sudah berada dan ketemu dengan Kisentani. Mudah-mudahan para pemirsa nanti setelah melihat konten ini, kami mohon untuk bisa langsung subscribe dan like-nya. Terima kasih, kami sudah ketemu dengan Kisentani untuk bisa membadarkan permasalahan-permasalahan yang mungkin ada sambung atau sangkut pautnya dengan tema yang kemarin. Selamat siang Kisentani, Rahayu Kisentani. Rahayu Ger. Amin amin Rahayu, amin. Rahayu. Sehat Kisentani. Sehat Oh, sehat. amin Sehat. amin. Alhamdulillah alhamdulillah. Kanti Raharjo Ger. Amin Raharja amin. Amin. Oh iya iya. Syukur syuker. Amin. Rahayu yang Ger. Amin Rahayu. amin. Rahayu. Amin. Kisentani, Nun Sewu terkait dengan permasalahan yang kemarin, walaupun itu cuman sedikit, yang kemarin sudah disampaikan ke kami terkait dengan masalah hukum dan politik. Kemarin kan sudah disinggung, tapi belum begitu jelas terkait dengan hukum dan politik. Lah saya kok punya pemikiran alangkah baiknya kalau ini memang benar-benar dijelaskan secara gamblang terkait dengan masalah hukum dan politik, politik dan hukum, biar para pemirsa Kisentani ini bisa lebih jelas dan lebih gamblang yang terkait dengan permasalahan-permasalahan niki. Oh, Matur nuwun. jagat Dewa Bathara. Iki bab-baban hukum ya Ger. Karo politik. Nggih, nggih. Ya ya ya. Iki sebenarnya ngene Ger. Sebenarnya begini Ger. Asal usulnya munculnya hukum dan asal usulnya munculnya politik, ngono Ger. Nggih, Sing nggih. dikarepake. Nggih, Oh, kersane jelas. ya ya ya. Nalika Gusti ingkang Maha Agung ya ingkang asma Allah, Ger, menciptakan manusia, yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu Nabi Adam. Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu Adam. Maka Adam diciptakan makhluk yang paling sempurna, tegese. Mula kabeh sak kabeh makhluk iku mau ngon sujud karo Adam, disuruh sujud kepada Adam, tegese ngono kuwi. Kabeh iku sujud, nanging siji ana sakwijining makhluk kang ora gelem sujud. Ya kuwi setan iku mau, guys. Kenapa seluruh makhluk iku mau nggon sujud karo Adam? Asebab Adam kacipta saka unsur kang paling sempurna, nger tegese. Malaikat sujud, jin sujud, nek bisa setan ya sujud, watu sujud, wit-witan sujud, tegese menungso kuwi aja nganti sujud karo malaikat, aja nganti sujud karo jin, aja nganti sujud karo setan,
aja nganti sujud karo wit-witan, aja nganti sujud karo kayu. Kang sak benere iku mereka-mereka yang sesungguhnya harus sujud kepada Adam, tegese ngono wae. Gamblang kan? Nggih, nggih. Lah Adam iku sujude karo sapa? Adam sujude ora ono liya, enggak ada lain Adam sujudnya kepada Tuhan ingkang Maha Kuwasa, ingkang asma Allah. Selain itu enggak boleh. Paham enggak? Berarti manusia saat itu yang berwujud Adam itu ciptakan alangkah sangat terhormatnya ya. Nah, seperti itu. Mulane nek ana sakwijine menungso kang sujud karo malaikat kuwi nyalai kodrat nggih. Ana sakwijine menungso kang sujud marang jin nyalai kodrat. Ana sakwijine manungsa kang sujud marang setan nyalai kodrat. Ana sakwijine manungsa kang sujud karo watu nyalai kodrat nggih. Paham sira? Nanging setan iku mau ora gelem sujud, ora gelem sujud karo Adam. Mula setan iku diklaim karo Gusti Kang Maha Agung. Besok nek kiamat iku mau wis teko, setan bakal didodhokake ana sak jering neraka, penghuni neraka. Besok nek tekaning dina kiamat tegese. Jam iki setan wong durung kiamat ya isih nang swarga. Sebab janjine Allah karo setan iku besok nek dina kiamat. Iki durung kiamat, berarti setan isih nang swarga kowe. Paham? Nggih, nggih. Paham. Sebab Tuhan janjine ora kena wala-wali. Nek besok dina kiamat ya dina kiamat. Sebab Allah ora mbuduni. Ora gelem mbuduni. Beda karo menungso kan. Lah nang kono Allah menciptakan Nabi Adam, makhluk yang paling sempurna. Krana bangsa menungso nang swarga Jannatul Khuldi iku mung siji-sijine yaiku Adam. Krana Allah Maha Welas lan Maha Asih marang kabeh kang diciptakake, Adam digawakake teman hidup tegese nggih. Sira ku Adam ana sak jroning swarga Khuldi. Bangsa menungso mung siji, krana sira Maha Welas Maha Asih, mongko sira tak gawakake teman hidup, yaiku seorang perempuan diciptakake, yaiku Ibu Hawa nggih. Lah Allah ngendika karo Adam, sira ku Adam iki tak ciptakake kanggo teman hidupe kowe. Nanging sira kena nglakoni kuldi. Nek sira wis ijab kabul marang sira ingsun Allah, iki hukum nggih. Iki laire hukum iki. Pas niku. Nah, ngono kuwi. Lahirnya hukum. Lah hukum iku saka tembung apa? Kuwi hubungan, kum kuwi komunitas. Kanggo hukum, kanggo hubungan dan komunitas tegese. Men aja nyalai tegese, anggone komunitas. Paham gak? Hubungan komunitas. Hukum kuwi hukuman, kum komunitas. Okay. Nah di situ diberi aturan biar jangan menyalahi hubungan dalam berkomunitas, tegese ngono gak? Gamblang ya? Gamblang ki. Nah. Lah setan, krana setan kuwi ora gelem nindakake dawuhe Allah ngon sujud karo Adam. Setan kuwi wis janji karo Allah dilebokake nang neraka puwa gelem. Sing penting tak nggodha anak putune Adam sak turun-turune. Lah setan mendengar turunnya hukum yang diberikan kepada Adam itu tadi, setan berkumpul dengan pasukan-pasukannya. Di situ setan membentuk politik-politik jitu di situ.
Lah politik-politik jitu itu gunanya untuk apa ya setan, kamu membentuk politik-politik itu? Kata setan, untuk melabui hukum. Apa tujuannya? Politik yang diciptakan setan itu kangge mengelabui hukum sing pun wau Disampaikan kepada disampaikan Adam. Adam nggih. Oh nggih nggih. Agar Adam itu bisa tergelincir ke jurang kenistaan, tegese ngono. Nggih. Lah di situ setan mengadakan majelis perkumpulan di situ. Namanya majelis. Membentuk politik-politik jitu di situ. Lah politik-politik jitu itu gunanya untuk melabui hukum. Hukum yang disampaikan kepada Adam itu tadi. Tapi terbukti bahwa Adam akhirnya tergelincir. Makanya Adam itu diusir dari surga karena politik-politik jitunya setan itu tadi, enggak? Nah jadi itu asal usulnya politik datangnya dari mana, hukum datangnya dari mana, ini di sini nih. Kalau hukum itu lahirnya itu dari Allah, yang menciptakan itu Allah, artinya kalau hukum permunculan dari setan. Kalau politik kalau politik itu permunculannya dari setan. Lah politik itu untuk melabui hukum. Politik untuk mengelabui hukum. Agar program politik-politik jitu setan itu berjalan dengan mulus. Nah tinggal terserah sampean. Apa Anda mau meneruskan programnya Allah? Apa mau meneruskan programnya setan? Terserah. Sentani tidak memaksa. Itu hak semua bangsa. Kalau Anda mau meneruskan perjalanan politik, Anda itu meneruskan perjalanannya siapa? Kalau Anda menegakkan hukum, Anda meneruskan perjalanannya siapa? Itu dicerna baik-baik. Maka kalau ada bahasa hukum produk politik, itu orang yang tidak tahu silsilah, kan? Hukum sebagai produk politik itu berarti orang tersebut tidak mengerti sejarahnya ya. Tidak tahu lahirnya hukum asalnya dari mana. Politik itu yang memunculkan siapa. Jadi hukum punya kantong sendiri, politik punya permunculan sendiri. Bukan hukum itu produk politik. Kalau hukum produk politik artinya hukum terkontaminasi dengan politik. Kalau hukum sudah terkontaminasi dengan politik, jagat morak-marik, ya. Jagat morak-marik. Jagat morak-marik. Ayo dicerna. Tapi melihat sekarang itu kan berarti dengan kehidupan di alam semesta sekarang ini yang kita lihat niku kan setan luar biasa karena sudah mengelabui seolah-olah itu politik itu segala-galanya sehingga hukum itu terkesan itu malah lemah dengan munculnya tadi politik dari setan. Berarti itu Rono ngene, Nger. Sebab setan itu sudah siap dijamin masuk neraka. Maka apa permohonan setan dan apa yang dilakukan oleh setan itu dibebaskan, Nger. Karena konsekuensinya penghuni neraka. Lah kalau Anda ingin masuk surga, mestinya bisa memilah perbuatan yang bagaimana yang nanti pada akhirnya masuk ke surga. Tidak sebebas setan, Ger. Walaupun sekarang banyak engkang terkecoh gitu. Manusianya kan banyak yang terkecoh. Lah di situ karena setan menyampurkan di antara yang hak dan yang batil. Maksiat dileboni ibadah, ibadah dileboni maksiat. Agama dileboni durgama, durgama dileboni agama. Islam dileboni kekafiran, kekafiran ana sak jeroning Islam. Menungsone bisa mbedakake apa ora kuwi mau?
Nek wong-wong syariat ora bakal bisa ngger nganti kiamat kubro. Sebab syariat sari kuwi turu, atku ati. Wong syariat kuwi sing turu atine sing merem atine ngger. Seneng laku grubyuk ora rembug. Untuk membedakan hak kang ana sakjroning kebatilan, untuk membedakan kebatilan kang ana sakjroning hak, wong syariat nganti kiamat kubro ngger. Ora bakal bisa ngger. Ora bakal. Nek ora mlebu ana sakjroning hakikat, ora bakal weruh maksiat kang ana sakjroning ibadah. Ibadah kang ana sakjroning maksiat, ora bakal weruh, kan. Sebab wong syariat kuwi wong sing sare kuwi turu. Merem tegese. Aku ati. Paham? Berarti terbatas ilmunya gitu. Oh, wong syariat wae durung weruh, Ger. Durung weruh. Paham? Ese dituntun, Ger, tegese. Yang namanya tuntunan itu buat nuntun. Tuntunan itu buat nuntun. Buat nuntun siapa? Buat nuntun orang yang tidak tahu. Lah orang-orang yang dituntun itu orang yang buta, paham enggak? Dia orang ngerti. Orang bakal ngerti, kan? Paham? Mulane Allah nurunake hukum. Fungsine apa? Fungsine apa? Hukum iku mau. Fungsine kanggo nata kehidupan, kanggo nata hubungan dalam berkomunitas. Hukum, hukui hubungan, kumkui komunitas. Hubungan dalam berkomunitas tegese. Hubungan dalam berkomunitas. Lah hubungan dalam berkomunitas itu hak semua bangsa. Berhak untuk berkomunitas. Tidak ada pembatasan artinya. Lah biar manusia itu hidupnya nyaman, hidupnya itu terkendali, hubungan dalam berkomunitas itu digaris oleh aturan. Wonten aturan gitu. Nah, namanya akum, aturan dalam berkomunitas, paham? Aturan dalam berkomunitas. Nah, lah pasal-pasal itu tempatnya di situ, diatur oleh pasal, paham enggak? Lah pasal saka tembung apa ki? Pasal itu yang pas, jangan asal. Pasal itu enggak boleh asal-asalan. Kalau pasal itu asal-asalan, yang berat bisa kena pidana ringan, yang ringan bisa kena pidana berat. Makanya di situ ada pasal. Yang pas enggak boleh asal, tegese ngono, guys. Lah tempatnya di mana? Tempatnya di pengadilan. Anda tahu nggak filsafatnya pengadilan itu apa? Peng itu lempeng jujur, ngah itu tengah-tengah, dilan dalam memberikan suatu keadilan. Jadi jujur tidak boleh memihak. Peng itu jujur, ngah itu tengah-tengah, nggak boleh memihak dalam memberikan suatu keadilan. Artinya seperti itu, kan? Makanya lambangnya timbangan. Nah, seperti itu, seperti itu. Jadi tidak boleh berat sebelah dengan napa namanya pasal itu pas jangan asal itu. Nah, seperti jadi itu. sesuai kalau orang itu melanggar berarti ya sesuai harus pas dengan pelanggaran yang ada di aturan hukum itu. Nah, seperti itu, melihat dari segi kronologis. Ini kronologisnya begini dalam melakukan suatu kejahatan. Ini pasnya masuk ke pasal berapa? Ancamannya berapa? Maksimalnya berapa, minimal berapa, itu yang ngatur pasal itu. Makanya yang pas gak boleh asal, artinya seperti itu. Lah di situ ada jekso. Jekso itu saka tembung jekso kuwi menungso. Jekso itu nyejegake menungso, Ger. Maka di situ ada jaksa penuntut umum.
menegakkan manusia, menegakkan kebenaran tegese. Jekso jejegake menungso tegese. Semua ada filsafatnya gitu. Enggak ngawur itu. Lah hukum itu terbagi dua, hukum pidana dan hukum perdata. Nggih. Lah hukum pidana iku pikiran, do iku ati. Nah itu jahat. Pikiran ati bulat melakukan kejahatan, makanya itu disebut pidana murni. Paham enggak? Oh. Diatur oleh pasal di situ. Melanggar pasal 365, melanggar pasal 363, melanggar pasal 362, melanggar pasal 340. Diatur oleh pasal itu. Tergantung kronologis peristiwa. Nah, Niku iki kejahatanipun iki, Nah. kepidanaanipun. lah kalau hukum itu benar-benar diterapkan secara tegak, secara benar, ini garis satu ini. Ini. Karena penegak hukum itu meneruskan programnya Allah. Nggih. Wakil daripada malaikat sebenarnya, guys. Mewakili malaikat sebenarnya. Nggih iki memang angger dipun lampahi kanthi sae sesuai dengan wau apa namanya pasal-pasal nggih. Lah yang jadi masalah kan yang kalau wingi kula matur nggih, tumbul ke atas, tajamnya malah ke bawah nggih. Lah ini kan yang Karena merusak kronologis hukum kan niku. Program politik itu masuk. Karena sudah dimasuki program politik Nah, setan berarti. itu memang dari awal-awalnya, awal munculnya hukum itu turun, awal munculnya politik. Lah politik itu untuk melabui hukum, untuk mengecoh hukum. Itu memang dari dulu seperti itu, sejarah alam, sejarah alam. Tapi sesungguhnya hukum tidak boleh kalah dengan politik, sesungguhnya. Nah tinggal si penegak hukumnya. Yang kalah itu penegak hukumnya sebenarnya, bukan hukumnya. Manusiane. Nah seperti itu. Kenyataan saat niki utawi sekarang kan bisa kita lihat secara fakta nggih. Kalau mungkin itu napa namanya untuk rakyat katakan yang jelata, hukum begitu hebat. Tapi untuk orang-orang atas hukum tetap pandang bulu. Makanya saya bilang hukum sama politik itu lahirnya dulu hukum. Sebelum ada politik sudah ada hukum. Sebenarnya hukum itu tidak harus kalah dengan politik karena lebih tua hukum. Tadi saya bilang yang kalah bukan hukumnya, yang kalah penegak hukumnya, paham enggak? Yang tidak sesuai menjalankan apa yang sudah diberikan oleh Allah dalam lahirnya hukum itu. Nah, seperti itu. Yo sampai besok anak turun saya keberapa tetap hukum itu sama politik. Udah itu jadi satru tegese. Sebab politik itu menghabiskan, tik itu taktik. Politik itu menghabiskan taktik. Taktik benar, taktik salah digunakan. Yang penting tercapai tujuan. Berarti menjalankan kemurnian yang ada di dalam hukum dan pasal-pasalnya ya berat sekali karena itu ada gangguan dari politik. Nah itu tergantung penegak hukumnya. Penegak hukumnya iman enggak kepada Allah. Kalau penegak hukumnya itu tidak iman kepada Allah, ya negara morak-marik, ger. Negara morak-marik. Akhirnya hukum terkontaminasi oleh politik. Hukum terintervensi karo politik. Berat nih. Wow, aja digawe gampang ger dadi penegak hukum.
Ojo digawe gampang. Ayo tingkat keimanannya sampai di mana itu penegak hukum. Kalau iman saja tidak tahu, jadi penegak hukum negara morak-marik guys. Yang itu berkembang penegak politik. hukum kan harus bertanggung jawab kelak gitu. Oh, Kalau dia sadar penegak hukum itu kan punya anak, punya keturunan lagi. nah. Lah penegak hukum itu wakili malaikat ger sak benere. Malaikat katon sak benere. Tapi bisa ndak kira-kira menjalankan amanat hukum itu? Bisa ndak kira-kira sebagai wakil malaikat untuk menegakkan hukum? Bisa ndak? Nyatanya kalah dengan keberadaan politik ini. Kalah, yang Ger, sekarang kalah, kita sedang lihat ini. Kalah. Ya mudah-mudahan sih tidak sampai separah itu ini. Separah dalam arti intervensinya politik itu lebih jauh menang daripada keberadaan hukum. Lah setan itu mengikis manusia, Ger. Supaya habis manusia itu. Tujuannya setan. Tujuannya ini. setan. Jadi nanti itu manusia itu kalau sudah terkikis habis mengikuti apa programnya setan, besok kiamat neraka isinya setan, manusia semua, Ger. Maksud setan men ngono. Apa biar setan tetap di surga? Nah, seperti itu programnya memang seperti itu. Wah, Tapi nanti kejadiannya bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Kalau manusia itu nanti ikut programnya setan, Allah bikin surga untuk manusia, akhirnya surga itu kosong karena manusia masuk ke neraka semua. Lah kekosongan itu yang ngisi nanti siapa? Kalau bukan setan. Apa setan salah? Tidak, yang salah manusia. Kenapa dibikinkan surga tidak mau menghuni? Dan digoda manut iki. Nah itu nggak maunya menghuni kan itu. Karena digoda manut dengan godaan setan. Nah seperti itu. Akhirnya surga kosong. Apa salahnya kalau setan yang masuk? Karena itu kosong. Apa setan salah dengan Allah? Tidak. Yang salah manusianya. Allah tidak bisa menyalahkan setan. Yang disalahkan manusia. Ya kenapa kamu manusia? Aku bikinkan surga kamu tidak mau menghuni. Yang salah manusianya. Malah kadang rokok ditumbas. Malah dituku, Ger. Wah, Jadi jelas lahirnya hukum dari mana? iya. Jelas lahirnya politik yang memunculkan siapa? Udah jelas. Jelas ki, jelas. Jelas ya. Sudah tak cerna ki, demikian berarti. Nah, jadi kalau kehidupan itu seperti ini, ya sudah diterima dengan kenyataan karena sudah tahu sejarah awal. Yang terpenting kita walaupun hidupnya susah, jangan ikut program setan, paham dah? Kalau ingin selamat di akhirat, Amin, amin. seperti itu. Jadi kita menderita di dunia itu sifatnya sementara, nggak usah bingung, nggak usah bingung. Kamu tahu nggak Sentani? Hidupnya bagaimana? Mungkin kalau dilihat dari segi kasat mata, Sentani itu wong sak desa paling melarat diri, ya. Secara materi gitu. Secara materi. Tapi kan nopo ki luar biasa yang saya lihat kan boleh melarat keduniaan tapi kan tidak melarat keilmuan ki. Lah yang saya harapkan seperti itu. Itu memang konsekuensi ingsun, guys. Aku ngelih panganan ora apa-apa. Sing penting ojo ngelih ilmu. Ki kalau demikian berarti orang-orang sing dalam keadaan nyorong iki, melarat iki, itu berarti rahasia Allah mungkin diselamatkan untuk besok menghuni surga. Nah, mestinya harus tahu karena itu. kehidupan itu sifatnya Harus sementara ki. Orang-orang yang miskin itu sebenarnya orang yang diselamatkan oleh Allah, paham enggak? Karena dunia itu bukan tempatnya manusia. Manusia itu tempatnya di surga kalau ingin tahu. Makanya ada kata-kata yang dulu pernah tak sampaikan kan,
dunia ini surga bagi mereka-mereka orang-orang yang nggih. Ya, seperti Tapi itu. neraka bagi orang-orang yang seperti orang yang melarat, nyoro nggih. Sing sedina mangan be untung ki. Nah, seperti itu. Makanya kalau dilihat dari segi kehidupan, menungso urip ana ing alam donya, Nger. Dunia kuwi mung sipate sementara. Hukuman tegese, ora ana hukuman iku kepenak, ora ana, Nger, ora ana. Mulane kudu menyadari ora ana hukuman penak. Ora ana. Saya mau tahu, mau nanya, mana ada hukuman enak? Enggak ada. Mung dunia kuwi mung kanggo liwat beli ana ing alam kelanggengan, paham? Sifatnya sementara. Bukan dalam arti saya memberikan suatu kaweruh untuk membuat mereka putus asa, tidak. Ya Terserah. kita tetap usaha nggih. Iya, tetap. Tapi kalau kita dalam konteks masalah keduniaan ini kok memang harus demikian, itu tadi berarti seharusnya kita itu bangga, berarti kita yang diselamatkan untuk nanti besok menghuni surga. Secara hakikatnya Secara begitu. hakikatnya. Secara hakikatnya. Walaupun secara syariatnya mungkin kita sambat-sambat. Gitu. Iya, seperti itu. Hakikatnya Ya, diselamatkan bagus. oleh Allah. Seperti itu. Makanya yang ikhlas. Dengan ngelih pangan tapi warga ilmu warga weruh tegese. Kurang pangan, ora kurang ilmu. Ngene, Ger. Ngene. Sebab ilmu kena nggo sangu bali ana ing alam kelanggengan. Panganan ora kena, Ger, ora kena. Paham? Sanapun ingsun. Paham ki? Terus apa maneh? Anu ki, napa namine ki? Tadi kan sudah dijelaskan secara gamblang oleh Ki Sentani dari permasalahan lahirnya hukum dan politik sampai masalah tentang keberadaan setan yang betul-betul selalu menggoda manusia, karena besok itu biar yang lebih banyak ke neraka itu adalah manusia ki. Tapi kan kehidupan di alam kenyataan sekarang ki, dikatakan di masyarakat itu kan seolah-olah tuh orang yang orang yang punya harga diri, kadang itu malah kadang orang yang punya materi ki. Jadi orang-orang yang melarat itu kadang omongannya saja kan tidak digubris ki. Lah ini yang kadang berkembang di masyarakat itu, yang kalau yang mereka tahu tentang permasalahan semacam ini, mendingan kita melarat itu adalah Allah mungkin menyelamatkan, tapi kenyataan di masyarakat itu kan mereka itu kadang malah yang punya potensi lagi, yang dihargai, yang didemikiankan itu kan mereka yang punya materi. Jadi seolah-olah materi itu segala-galanya. Makanya kita itu terutama ya lingkungan kita itu kan kadang lupa diri ki. Bahkan nuwun sewu ki, ada yang cara kehidupannya itu ada ungkapan biar di akhirat diselumbat, sing penting hebat di dunia ki. Akhirnya kan banyak mereka itu yang hidupnya itu coron desa itu ngiwo ki. Artinya mencari teman atau mencari kekayaan dengan pola-pola jalan pintas ki, instan. Nah ini kan mereka-mereka yang semacam itu kadang kan sebetulnya kalau ditinjau secara hakikat melaske ya ki ya. Itu kan karena ikut campurnya setan kan. Yang namanya perbuatan setan itu bukan hanya kita itu membunuh orang atau kita itu mencuri, bukan itu. Kesombongan pun itu perbuatan setan. Egois ya perbuatan setan. Jadi orang-orang yang punya harta banyak terus sombong kepada sesama, itu juga perbuatan setan. Paham enggak? Kan saya pernah bilang, sesat-sesate setan, sesat menungso kang menolak marang kebenaran.
Eling-eling, Ger. sate setan iki nggih. Eling-eling, Ger. Nggih, kelingan ki. Eling-eling. Sak mulya-mulyane raja, isih mulya pelacur yang mengakui kesalahan. Iku dieling-eling. Kanggo modal urip, Ger. Men selamat ana ing alam kelanggengan, Ger. Amin. Kenapa orang yang menolak kebenaran itu lebih sesat daripada setan? Orang kalau sudah menolak kepada kebenaran sampai kiamat kubroh orang bakal bener. Sesatnya di situ, Ger. Krono apa? Krono gengsi, Ger. Apa iku sentani? Arep mejangi sun. Lah iku gengsi, Ger. Jenenge gengsi. Itu orang yang menolak kebenaran. Gengsi berarti yo Perbuatan setan, Ger. kesesatan gitu. Sesat itu. Gengsi itu sesat. Gengsi, aku gengsi diwejang si A. Aku gengsi ngrungokake wejangane si A. Iya. Sebab di mata masyarakat aku luwih dhuwur. Kuplukku kilong-kilong, jubahku tekan lemah, tasbihku sebluluk. Luwih sugih oke. Luwih sugih. Nang mata masyarakat aku dianggap luwih pinter. Padahal syariat wae secompang-campi, Ger. Paham? Nggih Ki. Matur nuwun Ki. Sudah sudah banyak yang dibadar ke Ki Sentani. Insya Allah saya cerna, mudah-mudahan ini sebagai utamanya Ki bagi keluarga kulo, bagi kulo, keluarga kulo, kali masyarakat yang betul-betul mau mengerti tentang hidup dan kehidupan Ki, dengan dasar dari hukum dan politik Ki. Mudah-mudahan mereka juga yang pengemban hukum, pengemban politik itu sadar tentang permasalahan yang ada di yang tadi saya minta dibadaran oleh Ki Sentani. Matur nuwun Ki. Mudah-mudahan Ki Sentani selalu sehat. Sehat alhamdulillah. Nggih. Podo-podo ya, Ger. Amin. Andum selamat. Andum selamat, Ger. Sing penting selamat. Amin. Rahayu, Ger, rahayu. Amin. Matur nuwun Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ger. Waalaikumsalam.